Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. K3LH adalah singkatan dari Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 dan Lingkungan Hidup LH. K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan, kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Contohnya di sini kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Kerja konstruksi yang kalian tahu, setiap pegawai atau karyawan yang bekerja di tempat konstruksi sebuah bangunan harus menggunakan helm pelindung dan juga jaketnya. Definisi K3LH yang lainnya adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Jadi, K3LH ini adalah suatu hal yang harus dimiliki di sebuah perusahaan manapun, karena kalau pekerja atau karyawannya itu memiliki kesehatan yang bagus dan keadaannya juga selamat, maka hasil produksi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Tujuan K3LH dan sasaran K3LH. Tujuan K3LH melindungi keselamatan tenaga kerja atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan hidup maupun produksi. Yang tadi seperti saya bilang, melindungi keselamatan tenaga kerja. Setiap pegawai atau setiap pekerja memiliki keselamatannya sendiri di perusahaannya masing-masing. Yang kedua, pemeliharaan sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan efisien. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Sasaran K3LH adalah mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja, mencegah penyakit di tempat kerja. Ketiga, mencegah terjadinya kematian. Dari uraian sasaran di atas, maka keselamatan kerja dibagi ke dalam 3 bagian, diantaranya ialah manusia, benda, dan lingkungan. Bab pertama tentang istilah-istilah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan A. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Maksud di tempat kerja ini adalah tiap ruangan atau suatu tempat, mau itu tertutup seperti gedung atau dia terbuka atau dia bergerak, tenaga kerja yang bekerja itu tetap harus tahu di mana tempat yang berbahaya atau tidak. Pengurus adalah seperti, kalau kalian memahami, itu adalah istilah mandor, ialah orang yang mempunyai tugas langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Nah, dia adalah sebagai kepala agar para pekerjanya tidak salah mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan. Pengusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Bab 2. Ruang lingkup. Yang pertama yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi, keselamatan kerja ini juga memiliki undang-undang. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan. Contohnya, suatu tempat kerja seperti TNI atau yang lain, mereka mempergunakan mesin, pesawat, alat, atau perkakas dan peralatan yang sedikit
berbahaya jika menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya, dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan, atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. Itu adalah ciri-ciri ruang lingkup yang termasuk dari undang-undang tersebut. Bab ketiga, syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, B. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, C. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, E. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Nah, ini adalah syarat-syarat keselamatan kerja, mulai dari mencegah dan mengurangi kecelakaan, memadamkan api jika mengalami kebakaran, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lainnya. Jika kalian memperhatikan, pada saat kalian pergi contohnya ke mall, mereka akan ada tangga darurat. Nah, tangga darurat ini adalah memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada saat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Bab 4. Pengawasan. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini, membantu pelaksanaannya. Nah, direktur ini adalah tingkatan yang paling atas. Dia itu melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang yang tadi kita bahas. Nah, pengawas dan ahli keselamatan kerja adalah sebagai orang yang menjalankan atau memperhatikan, mengawasi langsung para pekerjanya menaati undang-undang ini dan melaksanakannya. Pasal selanjutnya mengatakan A. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Maksudnya keputusan panitia banding ini adalah jika undang-undang ini tidak dilaksanakan, maka dibentuklah sebuah panitia dan bagaimana caranya menemukan titik baik agar pengawasan ini tetap dilakukan. Keputusan panitia banding ini tidak dapat dibanding lagi, maksudnya adalah tidak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya mereka mengeluarkan keputusan yang memang harus dijalankan, yaitu adalah hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Bab kelima, pembinaan. 1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja, B. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. 2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Nah, di sini maksud dari kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan. Jadi sebelum kalian bekerja, kalian jika suatu tempat kerja atau perusahaan yang kalian lamar adalah tempat kondisi yang berbahaya, contohnya seperti pekerjaan konstruksi, maka si pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan tata cara atau kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi jika kalian bekerja di perusahaan tersebut. Dan semua pengamanan dan alat-alat perlindungan diharuskan dalam tempat kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian
telah menyetujui bekerja di suatu perusahaan tempat konstruksi, maka kalian harus menggunakan semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang telah diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. 2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi, si pengurus ini tidak boleh mempekerjakan jika pekerjanya atau calon pekerjanya yang bersangkutan tidak yakin bahwa pekerjaan tersebut itu dia sudah memahami kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang lainnya. Bab 6. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. 2. Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, jadi di sini kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan K3LH. Maka dari itu, saya memberikan tugas dan hari Sabtu kalian kumpul, tuliskan tugasnya di double folio. Saya mau kalian membuat apa-apa saja pasal-pasal yang ada di K3LH atau keselamatan kesehatan kerja. Kalian kumpulkan hari Sabtu ke sekolah, dan jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa mengkomentari video saya ini. Saya akan menanggapinya agar kalian lebih mengerti dan memahami isi materi tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.